Cek 1 2 3 dan ya. Sekarang gue lagi rekaman menggunakan mikrofon wireless seperti ini yang kita hubungkan dengan mixer audio, dan rekamannya ini gue menggunakan smartphone aja. Dan ini udah berhasil. Oke, jadi di video ini kita bakal bahas untuk cara teman-teman mixer audio ya ke mikrofon wireless ataupun mikrofon wireless menggunakan ataupun dihubungkan ke mixer audio. Dan ini untuk demonstrasinya gue menggunakan mikrofon wireless dari Takara Intro X3. Nah, ini untuk transmitternya ya kayak gini. Dan ini ada receivernya, jadi nanti kalian juga bisa gunain untuk dua transmitter sekaligus ataupun dua mikrofon sekaligus. Kalau misalkan kalian menggunakan mikrofon wireless jenis lain juga nggak jadi masalah, nanti mungkin bakal sama caranya. Terus untuk mixer audionya sendiri di sini gue menggunakan yang 8 channel, ini punya Boomji teman-teman ya, Boomji untuk tipenya yang 08F. Jadi nanti kita bakal coba hubungkan untuk audio mikrofon wireless ini ke mixer. Misalkan kalian pengen hubungkan buat recording ataupun live streaming ke smartphone ataupun ke PC kayak gitu ya, dan ini bakal langsung gua sediain aja. Nah, jadi peralatan yang diperluin selain mikrofon wirelessnya dan mixer audionya, kalian juga perlu yang namanya jack converter. Nah, converter ini diperluin banget karena nanti ini adalah fungsi dimana nanti kalian hubungkan untuk jack 3,5 mili dengan receivernya ke mixer audio. Dan ini jenisnya yang mono alias yang TS ya, jadi ada dua varian ya. Ada yang TRRS, ada yang TS kayak gini. Jadi gue saranin kalian pakai yang mono aja kayak gini, dan nanti untuk hasil audionya nggak usah khawatir, dia tetap bakal hasilin yang stereo. Terus selain converter, kalian juga perlu kabel OTG. Nah, ini kabel OTG-nya. Nanti untuk kabel OTG-nya sesuaiin juga untuk konverternya itu sesuai dengan port dari perangkat yang kalian pengen gunain untuk rekaman ya. Misalkan lu pengen gunain buat rekaman ke HP kalian portnya Type-C, berarti kalian nanti perlu konverternya yang Type-C. Nah, yang kayak gini. Aduh, jatuh. Nah, pokoknya lu sesuaiin aja dah konverternya nih, pokoknya kayak gini. Ini sesuaiin aja, ini gua pasang dulu. Untuk OTG-nya kita instalasi dulu aja. Nah, kayak gini. Jadi ujungnya ini konverter Type-C dan ini Type-C juga. Nah, terus selanjutnya di sini perlu headset. Headsetnya terserah headset apa aja. Karena di sini untuk mixernya sendiri dia punya port jack 3,5 mili ya. Di sini udah ada. Jadi gua nggak perlu sambungan konverter 6,5 lagi gitu. Terkecuali kalian masih yang 6,5 ya ataupun dynamic, itu perlu konverter lagi yang TRRS. Jadi kan kalau ini kan TS ya, ada yang TRRS nanti pasang di sini kayak gitu, baru pasang di ponnya untuk headset monitoring audio. Cuman karena mixernya ada, jadi nggak perlu. Nah, setelah itu sekarang kita instalasi untuk headsetnya dulu aja. Jadi untuk headset ini kita pasang di port headphone-nya dulu aja. Nah, di sini ini gue udah pasang. Ini headset kita singkirin dulu, nanti biar enak untuk instalasi yang lain. Nah, sekarang untuk receivernya, untuk receiver dari si mikrofonnya ya. Nah, ini dia mikrofonnya, dan ini receivernya. Teman-teman, sebetulnya untuk receiver mikrofon itu kan ada beberapa port yang bisa dihubungin ya, bisa melalui line in ataupun jack headphone ya 3,5 di sini, atau mungkin melalui dari port Type-C-nya. Nah, kebetulan untuk Takara sendiri kan dia ada bisa jalur untuk recording, input audionya itu bisa Type-C dan bisa jack 3,5. Nah, yang diperluin sekarang kalian perlu yang namanya kabel seperti ini. Nah, ini adalah jack 3,5 TRS to Type-C. Nah, jadi ini receiver ini kalian pasang ke kabel Type-C. Nih sebentar, ini kabelnya yang kayak gini ya. To Type-C to TRS. Kelihatan lah ya. Nah, kayak gini. Garisnya yang dua, kan ada yang 3 garis ya untuk jacknya. Ini pakai yang TRS bukan TRRS. Jadi untuk Type-C-nya ini kalian pasang ke receivernya yang Type-C di sini. Lu pasang ke receivernya. Nah, kayak gini. Kalau udah kepasang kayak gini, sekarang untuk jack 3,5 mili yang TRS-nya lu hubungin dengan konverter yang TS mono ini. Nah, lu pasang di sini. Nah, kayak gini. Tuh ya. Jadi untuk instalasinya kayak gini. Nah, sekarang di sini untuk receivernya kalian bisa langsung pasang aja ke mixer ya. Terserah untuk penggunaan channelnya kalian channel berapa. Ini bakal gue coba demonstrasi pakai channel 3 ya. Nah, ini untuk channel 3 dan pengaturan knobnya ada di sini. Jadi gue pasang pakai channel 3. Nah, seperti ini.
Receivernya kita bisa terserah mau letakin di mana. Ini biasanya gue taruh di sini sih, bisa dijepit aja. Nah, kayak gitu. Sekarang ini konverter si mikrofonnya, si receivernya, ini biarin mati dulu aja, nggak usah diapa-apain. Nah, untuk rekaman outputnya dari mixer, sebetulnya kalian bisa melalui beberapa jalur ya. Kalau dari mixer sendiri, ada bisa melalui rack output, RCA ya, RCA, LR. Nah, ini ada LR. Jadi RCA tuh ke smartphone kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian pakai jack Akai 6,5 juga bisa, atau pakai XLR juga bisa. Nah, kebetulan untuk mixer ini tuh sebetulnya kalian juga bisa melalui dari port USB-nya langsung kayak gini. Cuman cenderung seringkali kalau hampir semua mixer sih ya, gue coba tes juga. Beberapa daya yang diambil dari rekaman melalui jalur port USB ini seringkali noise teman-teman, ataupun kayak sedikit kayak storing gitu ya, noise lah, berdengung gitu hasilnya. Nah, jadi sebetulnya kalian bisa langsung rekaman tuh kayak gini. Ini cabut, OTG-nya pasang di sini kayak gitu. Nah, nanti ini ke handphone ya. Nah, kebetulan karena untuk mixer ini kita bisa melalui jalur dari power supply yang di belakang. Nah, ini ada power supply-nya, kelihatan lah ya. Nah, jadi kita bisa pakai dari sini aja untuk port Type-C OTG-nya. Sebentar, ini kalian bisa pasang aja OTG tadi ke sini. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk switch-nya, ini kan ada dua pilihan, ada PC, ada MP3. Kalian pilih ke PC, jadi jangan sampai ke MP3. Lu pindahin ke PC aja. Nah, terus yang OTG ini yang kita udah pasangin ke power supply, ini lu bisa langsung pasang dengan konverter OTG sesuai dengan handphone ya teman-teman. Nah, ini karena handphone gua Type-C di atas, nanti gue bakal demonstrasi pakai handphone yang di atas. Ini lu bisa pasang konverternya kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk mikrofonnya, transmitternya kita keluarin, kita pakai tes untuk satu dulu. Kita coba tes satu dulu ya. Ini gue tutup. Dan sekarang ini kondisinya masih mati semua. Nah, sekarang sebelum kita pasang ke handphone, transmitter, receiver semuanya masih kondisi dalam nonaktif ataupun mati. Untuk knobnya di sini gue saranin kalian matiin dulu untuk volume master channel yang kalian gunain. Contoh misalkan kalian pakai channel 3, ini matiin aja volume masternya. Dan ini kalian nggak perlu pakai phantom power 48 volt karena phantom power cuma berfungsi untuk mic condenser. Sedangkan untuk mic wireless kayak gini tuh nggak perlu pakai phantom power ya. Jadi udah tetap masih bisa ngangkat. Terus untuk controller lainnya juga di sini untuk main out volume masternya ini gue pakai di sekitaran jam 3. Jangan terlalu over juga karena nanti bakal takutnya pecah ya. Karena untuk rekaman dari mic wireless ini agak sensitif. Jadi pakai aja di jam 3. Ponnya ini kita fullin aja volume master monitoring audionya karena kita buat ngedengerin hasil audio yang tadi kita udah hubungin ya dengan headset. Nah, di sini kita langsung hubungin aja ke handphone ya. Ini jalur OTG-nya kita udah pasang. Dan sekarang di sini kita udah mati, ini kita flat semua. Oke. Receiver kita nyalain. Kita tes nyalain dulu. Oke, lampunya udah berkedip. Ini kelihatan lah ya. Sebentar. Nah, ini receiver udah berkedip. Ini kita nyalain. Kita pairing dulu antara mikrofon dengan receivernya. Nah, kalau udah nggak berkedip kayak gini, itu artinya udah terpairing ya, ataupun sudah terhubung. Begitupun kalian kalau pakai mikrofon lain juga sama ya. Mikrofon wireless lainnya juga sama. Yang terpenting tuh udah di pairing teman-teman, ataupun udah dihubungkan. Nah, sekarang langsung aja kita bisa gunain mikrofon ini. Dan ini kita hubungin dulu aja ke smartphone ataupun ke perangkat yang kalian pengen gunain. Kalau pengen ke PC bisa langsung colokin dengan melalui port USB, atau mungkin laptop bisa pakai seperti ini ke Type-C, atau ke handphone bisa langsung seperti ini sesuai dengan OTG dari colokan handphone kalian. Ini langsung gue pasang dulu aja ke handphone gue ya. Cek 1 2 3, dan ini hasil audio dari mikrofon wireless teman-teman. Ini gue cabut ya, ini transmitter ya di sini. Ini gue coba mainin dulu untuk knob yang setiap yang ada di mixer ya. Seperti misalkan treble kita bisa mainin, check 1, bassnya kita mainin, high-nya, check 1 2. Nah, di sini untuk mikrofon ya, ini udah berhasil terhubung ya, dan udah berhasil untuk kita rekaman. Di sini gue rekamannya menggunakan smartphone yang ada di atas. Dan nanti kalau misalnya kalian nanya, bang, apakah ini untuk mixer
Dengan micro wireless seperti ini, rekamannya itu efeknya bisa masuk atau enggak di rekaman ya? Tentu bisa, teman-teman. Contoh di sini gue pakai efek vokal DSP di 23 karena ini efeknya ada delay ya. Gue coba tes di parameter sekian jam 11 dan kita coba naikin di knop pengaturan nomor 3-nya untuk volume efek masternya ya ke jam 12. Cek 1 2, cek low 1 1. Nah, hasil efeknya juga masuk. Cek low 1 2, dicoba cek. Nah, jadi tetap masih bisa masuk. Kalaupun kalian misalkan pengen dibesarin untuk hasil rekamannya nanti, ini bisa langsung mainin dari volume master efeknya. Cek 1 2, cek low 1. Nah, ini sekitaran di jam 3. Nah, jadi untuk mikrofonnya yang satu lagi, ini juga masih bisa kita gunain, teman-teman, untuk transmitternya ya. Karena kan ini ada double ya. Nah, ini ada 2, ini 1. Ini udah nyala. Cek, ini udah nyala ya. Sedangkan ini belum. Kita coba nyalain aja. Yang ini kita coba tes sampai terpairing. Ini udah nyala, artinya udah bisa. Kita coba cek. Nah, cek 1 2 3 dan ya. Sekarang gue lagi rekaman menggunakan mikrofon wireless seperti ini yang kita hubungkan dengan mixer audio. Dan rekamannya ini gue menggunakan smartphone aja. Dan ini udah berhasil. Nah, begitupun kalau kalian misalkan nanya, Bang, apakah untuk noise reduction dari mikrofon wirelessnya itu berfungsi pada saat kita rekaman menggunakan cara seperti ini dengan mixer audio? Tentu bisa. Di sini untuk logonya masih warna biru. Nah, sedangkan kalau untuk Takara sendiri kan kalau kita pengen aktifin noise reduction, kita tuh bisa tap 1 kali pada tombol volume yang turun ya ataupun dikurang ya, kayak gini. Ini gue coba tes. Warnanya sudah berubah. Nah, warnanya sudah berubah menjadi warna hijau. Artinya mikrofonnya sudah berhasil kita gunain dengan fitur noise reduction-nya. Dan kebisingannya juga udah mulai hilang, teman-teman. Padahal ini gue recording kebetulan dekat fan dari PC. Dan ya udah, ini udah berhasil. Cek 1, kita nonaktifin lagi. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2, cek 1 2. Rekaman menggunakan mikrofon wireless dengan mixer audio. Dan di sini udah berhasil. Rekamannya bisa pakai handphone, bisa ke PC ataupun laptop. Cakep. Hasilnya bisa bervariasi karena kalau pakai mixer itu mikrofon wirelessnya kita bisa setup dari knob yang sesuai kita tentuin ya. Misalnya pakai channel 3, kita mau naikin dari treble-nya, cek 1 1 1, ya seperti ini. Agak renyah lagi, agak garing lagi. Kalau diturunin, cek 1 2 3, ya mendem. Untuk high-nya ataupun bass-nya kalau diturunin juga, cek 1, ya dia semakin mendem. Kalau kita main setup untuk treble-nya, cek 1 2, ya segini, cek low 1. Ya, hasilnya seperti ini. Dan ini udah berhasil. Cek 1, cek 1. Rekaman menggunakan mikrofon wireless dengan mixer audio.